Reza dan Nanya bener dong. pengalaman horor pertama kali. Comebacknya di film horor mungkin Bang. Oh, ya senang aja bisa terlibat lagi di film horor yang secara cerita punya kekuatannya tersendiri. Ada bobot yang ingin disampaikan, ada satu message penting yang ingin disampaikan, dan karakternya yang tentu menarik buat saya gitu karena tidak banyak dari beberapa mungkin karakter yang masuk ke saya gitu, khususnya genre ini itu cukup memberikan satu challenge yang bagi saya cukup besar, dan Siksa Kubur menawarkan itu sehingga rasanya sulit sekali berhalang untuk tidak terlibat di film ini. Ya itu pertama. Kedua, saya juga nggak merasa bahwa nggak pernah pingin lagi main film horor atau antipati terhadap genre tersebut gitu ya, tapi justru memang sangat ingin di waktu yang tepat, dan menurut saya alhamdulillah ya waktunya tepat lewat film ini gitu, untuk kembali hadir di film bergenre horor, karena saya mengawali karir saya di film itu lewat film horor justru. Jadi senang sekali bisa kembali dengan satu sajian film horor yang tentu secara kualitas, cerita, pemain-pemain yang luar biasa gitu, dan senang berada di sebuah proyek di mana energi, visi yang ingin disampaikan itu sejalan dan sefrekuensi. Oh, tadi kenapa bilang nggak percaya diri kalau main film horor? Oh enggak, saya bukan nggak percaya diri, saya ya artinya saya tidak cukup yakin ada atau cerita yang masuk ke saya itu saya bisa menawarkan sesuatu yang lain. Kayak secara karakter saya tidak terlalu merasa comfortable, confidence enough untuk bisa memainkan itu dengan lebih baik. Mbak Faradina, ada riset nggak? Bahkan ini kan ceritanya lumayan kompleks. Korban ledakan bom, kematian, kubur. Mungkin ada riset khusus nggak tentang seputar itu, terus Mas Reza juga soal kematian, kubur, mungkin ada cerita-cerita yang gitu. Oke. Kalau untuk riset khusus sih banyakin baca aja sih, dan yang pastinya banyakin ngobrol juga sama Bang Joko, dan juga kan kita di sini memang langsung acting coachnya itu langsung di mentori langsung sama sang sutradara sendiri ya, sama Bang Joko sendiri. Jadi apa yang kita pertanyakan, sebesar apa yang akan kita tampilkan ya itu kita udah diskusi bareng sama Bang Joko, jadi pun tetap masuk dalam koridornya, jadi enggak kalau yang terlalu stressful atau jadinya sekadarnya sebesar apa gitu, jadi ya kita ngobrol langsung aja sih. Dan kalau misalkan untuk karakternya Sita sendiri itu kan lebih ke, karena kan kesehariannya sekarang yang diceritakan kan bukan prosesnya aku gimana tumbuh dengan korban bunuh diri, korban ledakan itu ya, tapi bagaimana cara aku sekarang hidup dengan keadaan yang penuh dengan tanda tanya itu. Dan aku juga sekarang lebih penuh pertanyaan, dan sekarang kan aku lebih fokusnya ke pekerjaan yang sedang aku jalani di cerita film ini, yaitu dia kan memang nurse ya. Jadi aku memang waktu itu barengan sama si Suster Leni sama si Rudi, kita mencari tahu gimana sih sebenarnya ke kehidupan nurse di Panti Jompo itu seperti apa. Risetnya lebih ke situ juga, salah satu. Sita sendiri itu antipati sama agama juga, karena tadi katanya harapan Sita dan Novel yang kayak ini tuh akan bagaimana cowok atau banyak yang bersifat seperti apa? Kalau dari sinopsis yang tadi kita baca kan memang sudah clear banget kalau memang kan Sita ini mempertanyakan apakah memang ada, that's why dia itu membuktikan apakah benar itu ada atau enggak. Untuk nanti kelanjutan ceritanya dan apa yang dia dapatkan ya akan ada di film. Kak, dari trailer sendiri kan kita lihat kalau film ini tuh bakal Kakak sebagai pemeran utama banyak teknis-teknis yang nggak gampang loh. Nggak gampang banget. Nah itu gimana Kak? Maksudnya kayak yang terjadi kan di dalam kuburan sendiri tiba-tiba darah aja muncrat, gimana Kak? Nah itu waktu pas lagi proses syutingnya aja, saya sendiri juga sampai siapa sih yang menciptakan untuk bikin scene seperti ini? Ya aku lah, kata Abang Joko bilang kayak gitu. Gue udah nggak habis pikir lagi sih Bang, sebenarnya kayak benar-benar di luar nalar ini kan kita akan melakukan adegan seperti ini. Cuma balik lagi karena Abang itu sangat menjelaskan dengan detail ya, jadi ya nggak ada kesusahan sih. Cuma secara teknis itu memang luar biasa. Yang paling sulit kan yang bagian mana Kak? Kalau boleh spoil.
Semuanya sulit sih. Semuanya sulit karena karakternya sendiri Sita tuh juga complicated banget, jadi menantang di setiap adegan. Sebenarnya gimana Kak di dalam kuburan itu? Mau nonton aja langsung, ntar mungkin semoga berasa di dalam kuburnya. And do you feel scared doing all this acting? Really? She's brave enough, I guess. Galak. I don't think so. Because yeah, we are doing a movie, we are shooting a movie. So Yeah. Syutingnya di mana itu Pak? Nah, jadi begini ya teman-teman. Syutingnya itu lokasinya cukup ajaib-ajaib. Jadi satu titik lokasi yang aku juga lupa itu di daerah mana, itu loh, Bogor. Tunnel terpanjang. Hah? Tunnel terpanjang di Indonesia. Di mana itu? oh itu Masuk aja ikut. Bandung. Iya, Jawa Barat. Jawa Barat. Tunnel terpanjang. Itu mungkin lokasi paling menarik kali, salah satu. Apa tuh? Goa, Terowongan itu cukup panjang dari zaman Belanda itu pasti. Iya. Juliana, terowongan Juliana. Saya lupa tinggal di Jawa Barat di mana gitu. Pangandaran. Pangandaran. Oh iya, di Pangandaran, sorry. There you go. Itu loh. Apa yang menarik yang di sini? Setnya, kemudian tidak banyak di dress up, tapi very intimidating. Rasanya tuh dingin, terus karena itu ada di trailer gitu ya, suasananya aja udah nggak ini emang nggak enak kan. aku juga bingung sih sebenarnya gimana Joko Anwar tuh menemukan tempat-tempat yang memang jodoh menjadi jodohnya di film itu. Kayak di project aku sebelumnya pun juga dia ada berada di satu set rumah yang memang nggak diapa-apain, ya kita syuting dengan keadaan As it seperti is, itu. gitu. Iya, ya. Terus yang kemarin pun juga si tunnel ini ya memang iris waris gitu. Itu yang terjadi ya memang itu yang kalian lihat di film nanti, nggak terlalu banyak di Walaupun tunnel itu di rombak di apa. lantainya harus dikerjakan Oh, oleh iya. departemen artistik yang luar biasa dari film ini, buat semua lantai menjadi pasir kembali setelah isinya selain semak-semak mungkin bebatuan. Ya. Yes. Main film horor nih Semoga ada. ini kan momen bulan Ramadan ya, apalagi ini kan di film ini ditayangkan waktu Lebaran. Nah, apa sih harapan pemerintah ini? Ya sedikit banyak karena film ini bercerita juga, maksudnya mengajak kita kembali berefleksi diri, berpikir. Momen reflektif itu kan erat juga kaitannya di bulan Ramadan ya. Jadi saya sangat berharap bahwa Siksa Kubur bisa menjadi sebuah tontonan yang asik, yang seru, tetap menyenangkan, tapi juga membawa penontonnya setelah itu bisa merenung, berefleksi diri, apapun tentang apa yang sedang dialami oleh tiap-tiap penontonnya. Nah, rasa itu yang mudah-mudahan sampai ke penonton film nanti pada saat 10 April film ini bisa disaksikan di seluruh bioskop. Abang nonton Tadi kan kemarin ya, kan kamu katanya mau molding karakternya, apakah cuma sekali rambut, terus apa sih bewokan, Ya, artinya gini, saya berusaha untuk sebisa mungkin karakter ini tadinya tuh clean shave awalnya nih. Ya awalnya tuh clean karena pingin dapetin lebih kelihatan innocent gitu, jadi benar-benar dicukur lebih rapi, lebih bersih dan segala macam. Tapi setelah merenung, membaca kembali dan berdiskusi dengan Bang Joko, saya merasa bahwa dia orang yang sudah tidak sempat lagi terlalu memikirkan dirinya, tidak merawat. Karena ini kan kalau orang yang punya brewok dan lain-lain, itu pasti kan dia kalau dia shave itu dia berarti mencukur, ada prosesnya, berarti dia cukup merawat dirinya dan lain-lain. Jadi kayaknya dia udah gak ada waktu deh untuk mikirin itu. Dengan rambut yang kali ini tidak ada styling yang biasanya saya mungkin di film-film lain ada gitu ya, dengan baju yang lebih lusuh dan ya secara utuh dia mungkin ada di belakangnya karakter Sita gitu. Jadi Adil itu tidak ada di depannya Sita, tapi dia ada di belakangnya Sita. Nah, gimana tuh saya harus mereduce tubuh dan sorot mata untuk terlihat jauh lebih tidak sedominan Sita. Nah, itu the brilliant side of Joko Anwar. Very meticulous, detail dalam hal seperti itu, dan saya suka craftsmanship. Saya punya mainan nih buat saya
molding buat saya craft sampai kayak yang teman-teman tadi lihat. Walaupun secuplik gitu ya, nanti kalau dilihat keutuhan filmnya mungkin baru bisa merasakan Adil tuh kayak gimana sih. Sama pertanyaan terakhir. Ya mas, dari Kalian kan bermain film horor nih, apakah kalian ada kayak Mandi nggak? bisa nyata kayak digangguin mistis saat film horor? Ya kayaknya semua film horor pasti kamu menanyakan itu ya. Apakah ada pengalaman mistis? Oke, bubur. Di Juliana.